Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Tazkiyatun Nafsiyah. Saya dari kelas MPI 1A, Fakultas Agama Islam, dengan nomor pokok mahasiswa 21106311200031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu hadis, riwayah, dan dirayah beserta sejarah perkembangannya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis adalah al-qawaidul mu'arrifatu bil hali ar-rawi wal marwi, atau kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang perawi dan hadis yang diriwayatkan. Ilmu hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah, dan yang kedua ada ilmu hadis dirayah. Apa sih perbedaannya? Riwayah itu adalah hadisnya, sedangkan dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis tersebut gitu. Di dalam ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatan, batasan-batasannya, serta ketelitian segala redaksinya. Di dalam ilmu hadis riwayah ini, objek pembahasannya hanya berfokus pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dan yang kedua ada ilmu hadis dirayah. Hadis dirayah tersendiri yaitu ilmu hadis yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukum periwayatan, keadaan para perawi dan syarat-syarat bagi mereka. Terus lalu ada macam-macam periwayatan para perawi dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Jadi di ilmu hadis dirayah ini hanya berfokus kepada penelitian dari redaksi hadis tersebut, apakah hadis tersebut tergolong hadis sahih atau dhaif, seperti itu. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu hadis. Pada masa ini dibagi menjadi 5 periode. Ada periode Nabi, periode sahabat, periode tabi'in, periode tabi'in, dan juga periode setelahnya. Yang pertama periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu hadis masih dilarang untuk ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Tetapi seiring berjalannya waktu, pada saat Fathu Mekah, hadis tersebut sudah diizinkan untuk ditulis. Mengapa? Karena pada saat itu sahabat-sahabat Nabi pun sudah bisa dan mengerti tentang penulisan-penulisan, dan Al-Quran pun sudah sedikit lagi akan rampung. Lalu juga pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat itu memiliki catatan hadis koleksi pribadi masing-masing, seperti itu. Dan sedangkan pada masa Nabi, ilmu dirayah telah ada dasar-dasar ilmu hadisnya, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan juga Al-Baqarah ayat 282. Tujuannya untuk mengetahui keberasaan hadis tersebut dari Nabi atau bukan. Periode kedua yaitu pada masa sahabat. Pada masa ini disebut juga dengan masa pembatasan periwayatan atau at-taqlilu riwayah. Mengapa? Karena pada saat ini juga banyak atau maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Sehingga apabila ada sahabat yang ingin meriwayatkan suatu hadis, maka harus disumpah dan juga membawa 2 orang saksi. Dan pada masa sahabat pula ilmu hadis riwayah ini mengecekkan dengan rihlah ilmiah. Sedangkan untuk ilmu hadis dirayahnya pada masa sahabat timbul secara lisan, kemudian periwayatan harus disertai dengan saksi atau sumpah dan sanad. Periode yang ketiga yaitu tabi'in. Pada masa ini hadis mulai ditulis dan dibukukan. Pada masa ini ilmu hadis riwayah mulai ditulis dan dibukukan atas dasar perintah dari Umar bin Abdul Aziz.
Kemudian tokoh ulama yang menuliskan hadis tersebut bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pada periode tabi'in, ilmu hadis diroyah tersebut timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis masih bergabung dengan ilmu fikih dan ilmu usul fikih, seperti dalam kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Periode selanjutnya yaitu tabi'in. Pada masa ini disebut dengan masa kemasan atau kejayaan karena ilmu hadis riwayah sudah mulai difiltrasi dan penulisannya itu dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa klasifikasi hadis tersebut sudah dipisahkan juga antara yang sahih dan tidak sahih. Kemudian muncullah kutubus sitoh atau model kitab pada saat itu yaitu adalah jami. Kemudian pada periode tabi'in ilmu hadis diroyah telah terpisah dari ilmu lain tetapi belum menyatu dengan hadis-hadisnya. Lalu muncullah kitab-kitab atau ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir karya Al-Bukhari. Kemudian ada Tabaqat At-Tabi'in karya dari Muslim. Periode yang terakhir yaitu setelah tabi'in. Pada masa ini penulisan hadis lebih sistematik atau lebih tersusun karena sudah banyak dan sudah rapi hadis tersebut telah dibukukan. Jadi muncullah kitab-kitab Mustadrak, Ikhtisar dan lain-lain. Ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in itu telah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Contohnya pada kitab-kitabnya yaitu ilmu hadis pertama yaitu Muhadis Al-Fahsi Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Mungkin cukup sekian presentasi saya tentang ilmu hadis, riwayah dan dirayah serta sejarah perkembangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.